Halo teman-teman, sampai jumpa lagi. Kita bertemu lagi di Notes, yaitu materi tentang teori pemerolehan bahasa. Bahasa pertama anak usia SD dan bahasa kedua anak di usia SD. Pengertian dari pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa adalah proses manusia mendapatkan kemampuan untuk menangkap, menghasilkan, dan menggunakan kata untuk pemahaman dan komunikasi. Bahasa yang diperoleh bisa berupa vokal, seperti bahasa lisan, atau manual, seperti pada bahasa isyarat. Teori pemerolehan bahasa anak usia SD itu ada teori behavioristik, mentalistik, dan kognitif. Pada materi behavioristik, menurut Skinner, pada buku yang ditulis oleh Suhartono tahun 2005 halaman 73, tingkah laku bahasa itu dapat dilakukan dengan cara penguatan. Penguatan itu terjadi melalui dua proses, yaitu stimulus dan respon. Dengan demikian, yang paling penting di sini adalah adanya kegiatan mengulang-ulang stimulus dan adanya respon. Oleh karena itu, teori stimulus dan respon ini juga dinamakan teori behavioristik. Jadi intinya, behavioristik itu adalah adanya stimulus dan respon. Yang kedua adalah teori pemerolehan bahasa mentalistik. Ini pemerolehan bahasa di sini bukan karena hasil proses belajar, tapi karena sejak lahir ia telah memiliki sejumlah kapasitas atau potensi bahasa yang akan berkembang sesuai dengan proses kematangan intelektualnya. Dan yang ketiga adalah teori bahasa kognitif. Teori bahasa kognitif ini adalah anggapan terhadap kapasitas kognitif berpikir anak dalam menemukan struktur di dalam bahasa yang ia dengar di sekelilingnya. Baik pemahaman serta komprehensi penangkapan yang baik secara menyeluruh, bahasa pada anak dipandang sebagai hasil proses kognitif yang secara terus-menerus berkembang dan berubah. Di sini kita akan ke pengertian pemerolehan bahasa pertama anak usia SD. Pemerolehan bahasa pertama atau biasa dikenal dengan PB1, pemerolehan bahasa 1. Bahasa pertama itu terjadi bila anak pada awal kehidupannya tanpa bahasa kita telah memperoleh satu bahasa. Nah, anak akan mengucapkan kata-kata untuk keperluan komunikasi dengan orang tua atau kerabat dekatnya. Di sini, pemerolehan bahasa pertama juga bisa diartikan bagaimana anak memperoleh bahasa ibu tanpa kesengajaan dan sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Jadi bahasa pertama itu juga disebut dengan bahasa ibu. Serta untuk anak yang memiliki keterbatasan, bahasa pertama didapat dari bahasa isyarat tertentu yang awalnya diperoleh dari orang tua juga. Di sini proses belajar bahasa pertama itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, belajar tidak sengaja, seperti mengimitasi bahasa dari ibunya sehari-hari. Berlangsung sejak lahir, lingkungan keluarga sangat menentukan, motivasi, mencoba, dan punya kesempatan untuk berkomunikasi. Setelah bahasa pertama, kita akan membahas tentang bahasa kedua anak usia SD. Bahasa kedua ini adalah bahasa yang dipelajari oleh seorang anak. Setelah yang bahasa pertama tadi diajari oleh ibu, maka bahasa kedua ini diajarkan di lingkungan di luar rumah. Nah, cara pemerolehan bahasa kedua ini yaitu bisa secara terpimpin, atau terpimpin itu berarti di sekolah, atau yang kedua yaitu dengan cara alamiah, yaitu dengan cara berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Bahasa
Di sini proses belajar bahasa kedua itu memiliki ciri-ciri belajar bahasa disengaja. Itu misalnya belajar mata pelajaran di sekolah. Yang kedua itu adalah berlangsung setelah pelajaran berada di sekolah. Setelah pelajaran tapi tetap berada di sekolah. Itu termasuk pemerolehan bahasa kedua. Di lingkungan sekolah itu sangat menentukan pemerolehan bahasa. Lalu juga mempraktekkan bahasa yang dipelajari. Yang kelima itu adalah bahasa pertama mempengaruhi bahasa yang kedua. Keenam, ada orang yang mengorganisasikan, yaitu guru dan sekolah. Dan yang terakhir, pemerolehan bahasa kedua secara alami itu didapat melalui komunikasi tidak teratur sistematis. Tidak teratur tapi sistematis. Dan bersifat bebas. Di sini kita akan memiliki strategi pemerolehan bahasa pertama pada anak usia SD. Oke, strategi pertama itu dalam pemerolehan bahasa itu berpedoman pada tirulah apa yang dikatakan orang lain. Ditiru bunyinya, pelafalannya seperti apa. Yang kedua, strategi kedua, pemerolehan bahasa adalah dengan strategi produktivitas. Strategi produktivitas di sini berpegang pada pedoman membuat sebanyak mungkin dengan bekal yang telah Anda miliki. Jadi, dengan kata lain, itu seorang anak dapat bercerita atau mengatakan sebanyak mungkin hal. Aktif dalam berpendapat, dalam bertanya. Strategi yang ketiga yaitu dengan memikirkan serta menetapkan bahasa. Jadi, seperti di Indonesia itu ada bahasa yang ditetapkan, yaitu bahasa lokal, bahasa daerahnya itu sudah ditentukan. Dan juga bahasa asing yang kita pelajari adalah bahasa Inggris. Oke, berarti itu adalah strategi yang ketiga, yaitu memikirkan dan menetapkan bahasa apa yang harus kita pelajari. Yang keempat di sini, strategi pemerolehan bahasa kedua. Kalau tadi adalah strategi pemilihan bahasa yang pertama, berarti bahasa ibu, bahasa yang digunakan sehari-hari di rumah, itu ditetapkan menggunakan bahasa apa. Sekarang kita ke strategi untuk memperoleh bahasa kedua pada anak SD di sekolah. Bagaimana cara mendapatkan anak-anak itu mendapatkan bahasa keduanya? Strategi yang pertama adalah strategi belajar. Jadi anak diberikan pelajaran, memberikan belajar. Anak-anak belajar bagaimana menggunakan bahasa yang kedua. Mereka mendengar lalu mengucapkan. Bagaimana pelafalannya, bagaimana intonasinya. Belajarnya di sini tidak harus tatap muka dengan guru. Mereka bisa menggunakan kamus, diajari oleh orang tuanya, bisa juga menggunakan TV. Sekarang bisa menggunakan YouTube atau mungkin bisa les secara online bahasa kampung online kayak gitu. Itu juga termasuk strategi belajar. Dan yang kedua adalah strategi komunikasi. Strategi komunikasi kalau sudah belajar, paham dengan bahasa itu, mereka hanya secara pasif, karena mereka hanya bisa menulis dan membaca. Sekarang agar aktif, maka menggunakan strategi komunikasi. Di sini strategi komunikasi, di sini belajar mengkomunikasikan, mengucapkan bahasa yang kedua ini. Dengan di sini bisa juga disertai untuk mengkomunikasikan, bisa menggunakan komunikasi kata-kata, mimik, dan gerakan tangan. Oke, itu tadi teman-teman pembahasan kita hari ini, teori pemerolehan bahasa pertama dan bahasa kedua. Ini sumbernya dari sini. Terima kasih. Itu tadi pertemuan kita hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.